wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah apa kabar? Alhamdulillah. Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Hatinya gimana? Bahagia? Bahagia. Oh, Masya Allah. Karena ngomong dengan hati yang bahagia adalah awal dari pembelajaran yang menyenangkan. Iya. Alhamdulillah. Oke, baik Nak. Silahkan ketua kelas menyiapkan kelasnya. Iya, tadana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna uluman ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman fima yanfa'una ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan doa yang kita panjatkan Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Amin. Baik Nak, ada yang absen hari ini? Tidak. Ada semua ya, kita yang 13 ini ada semua ya Nak? Baik. Oke baik Ananda, kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Jika ada sesuatu yang tidak berhubungan dengan kimia, silahkan disimpan terlebih dahulu. Baik, Ustazah lanjut pertama. Nah, semester ganjil lalu ya, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang larutan elektrolit. Apa itu larutan elektrolit, Hafsah? Larutan yang dapat menghantarkan listrik. Baik, larutan yang dapat mengantarkan listrik. Ada tambahan? Tadi yang sempurna. Oke, berarti ini ada terbagi ya, larutan elektrolit ternyata terbagi dua ya. Ada yang terionisasi sempurna disebut dengan Askia? Elektrolit kuat. Oke, larutan elektrolit kuat. Apa ciri-cirinya dalam penyebabkan? Dia itu lampunya terang, Iya. terus gelembungnya banyak. Oke. Nanti anak ustazah sudah mampu mengidentifikasi larutan elektrolit. Kita lanjut lagi yang ketiga, Nanda. Yang apa nih? Larutan elektrolit. Apa yang bisa kita amati di sini? Kenapa? Kenapa dia mati? Tidak terionisasi. Tidak terioni ya. Karena aliran listrik ini kata kuncinya adalah aliran elektron. Elektron ada dari mana? Dari ion. Nah, kalau nggak terion gimana? Apa asupan yang menyebabkan dia mampu mengantarkan listrik atau lampunya bisa hidup? Nah, dari tiga gambar ini bisa Anda simpulkan apakah berarti semua zat cair dapat mengantarkan listrik? Tidak. Yang mana yang mampu mengantarkan listrik dengan baik? Ya, larutan elektrolit kuat. Sebelum kita mulai, Ustazah akan bukakan sebuah video ya, dan bisa kita lakukan baik. Kita sesuai dengan tempat program itu kemudian program itu hanya untuk mengubah asap Benar nak? karena logam itu seng. Oke, kembali dengan seng itu menghasilkan listrik. Oke, ini yang kita ada ini bintang telepon. Oke, bintang telepon ini masa yang akan kita listrik. Jadi bintang pohon ini pohon sudah berupa dari sudah mengandung asap, dan asap itu ketika dipertemukan dengan tembaga dan seng itu akan bisa mengalirkan listrik dengan dua kutub yang berbeda. Dari video Ustazah tadi, apa kira-kira pertanyaan yang muncul? Tadi ada, ya silakan. Itu berlaku untuk semua pohon nggak? Nah, itu elektrolitnya itu dari getah. Apakah itu berlaku untuk semua pohon? Oke, ada lagi? Ya, listriknya semua dapat lemah yang biasa. Oke, listriknya itu ada lemah gitu ya. Maka mampu kayak kita ini bisa menghidupkan beberapa lampu gitu ya. Nah, ada dua pertanyaan. Ada lagi? Ada apa yang terkandung dalam getah itu yang bisa dia tuh menghasilkan listrik? Iya, baik sekali ya. Apa yang dikandung dalam getah sehingga mampu mengantarkan listrik gitu ya? Nah, Ananda, dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi, kita akan melakukan atau membuat sebuah proyek ya. Di meja Ananda sudah tersedia? Oke. Jadi sekarang kita akan melakukan proyek, insya Allah akan merancang proyek daya hantar listrik dari buah-buahan
Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan merancang sebuah proyek larutan elektrolit dari buah-buahan. Yang kedua, menyajikannya, ya. Mudah-mudahan dengan proyek ini terjawab pertanyaan kita yang 4 tadi, gitu ya. Oke, baiklah. Sekarang si Ustazah akan menyampaikan bahwa ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita. Kita juga sering melihat di video-video yang berada di dunia maya, ya. Ada seperti ini, pernah melihatnya? Nah, Anda yakin nggak kalau buah ini bisa digunakan sebagai charger atau pengisi ulang ponsel? Yakin ya, karena udah di-share di media sosial gitu ya. Nah, sekarang kita ingin membuktikan, apalagi ini HP, handphone adalah alat yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, ya. Kehabisan baterai itu kan sangat mengganggu, ya, apalagi kita tidak menemukan sumber listrik. Nah, apakah betul buah-buah yang ini sepertinya apel nih, bisa digunakan untuk mengisi ulang ponsel? Gimana? Gimana? Ya, untuk itu kita akan melakukan proyek ini, ya. Oke, silakan berkelompok. Kelompoknya sudah duduk berkelompok? Sudah. Baik. Nah, sekarang silakan Ustazah akan membagikan FAQD-nya, ya. Oke, silakan. Lalu antum silakan mengisi rancangan dari proyeknya. Apa nama proyek, bentuk proyek, alat dan bahan dituliskan, langkah pembuatan dan deskripsi umum proyek, ya. Selanjutnya antum akan menyusun jadwal. Nah, kapan mau merancang proyek ini, kumpul dengan teman-teman, begitu ya. Lakukan sekarang rancangannya. Nah, bentuknya berarti rangkaian seri. Nampak tuh kelihatan. Coba turunin cak. Kayak itu lampunya kayak. Ya, bisa juga kelihatan sah. Nah, kita lanjut pada simsak yang kelima, yaitu menampilkan hasil proyek. Nah, siapa yang mau duluan, silakan. Oke, kalau Indah, silakan Indah. Yang berasal dari buah-buahan. Yang kami ujikan yaitu berasal dari buah tomat. Keasamannya diperoleh dari tomat mengandung proton. Teorinya, proton akan bereaksi jika disatukan dengan elektroda. Hasil reaksinya disebut elektron. Elektron inilah yang jika dialirkan ke sirkuit luar akan menghasilkan aliran listrik, maka lampu pun menyala. Pada umumnya, setiap buah terdapat unsur ascorbic acid dan citric acid di dalam cairannya. Cairan buah dengan unsur-unsur asam itu akan bertindak sebagai cairan elektrolit. Maka dari itu, berdasarkan dari uji yang sudah kami lakukan dan juga selembaran poster yang sudah kami buat ini, teruji bahwa dari buah tomat itu dapat mengalirkan listrik. Namun memang untuk kapasitasnya itu sendiri tidak memang sekuat seperti listrik pada umumnya. Kalau Anda lihat kalau di jus kan, kalau misalnya kayak digoreng dimasak tuh masih ada kan? Oke. Katanya jus tomat itu, kalau dari sini ya, dari penjelasan bahwa tomat ada asam askorbat dan asam sitratnya, ya, yang berfungsi sebagai larutan elektrolit di sana. Nah, kalau seandainya tomat itu dimasak, apakah asamnya masih ada? Mungkin tidak setinggi kadar yang sebelumnya yang sudah asli gitu, karena sudah bercampur dalam masakan itu sudah bercampur dengan larutan-larutan elektrolit juga. Itu elektrolit pada kentang. Jadi yang pertama, tancapkan paku galvanis ke bagian tengah kentang. Lanjut aja ya. Yang kedua, sisipkan koin tembaga ke dalam memancarkan listrik. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jadi kentang itu merupakan umbi-umbian yang
sering banget kita makan dalam kehidupan sehari-hari. Dia itu sebagai pemenuh karbohidrat kita. Selain itu juga kentang itu dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif penghasil listrik. Bagian pada getah kentang itu termasuk kandungan asam. Asam itu ia menjadi elektrolit sehingga menghasilkan energi listrik. Selain itu juga petani kentang juga dapat mendapatkan keuntungan jika kentang dijadikan bahan utama dalam energi alternatif penghasil energi listrik. Nah, sampai sini presentasi hasil proyek kami. Dan jika ada pertanyaan bisa dipertanyakan. Dipersilakan. Kalau misalnya bos, apakah masih ada aliran listriknya? Kalau misalnya kentang direbus, itu kemungkinan besar getahnya bakalan hilang nggak sih? Ya kan, campur rebusan. Nah, dikarenakan itu alat yang mengandung asam itu kan yang menghantarkan elektron itu. Nah, jika getahnya sendiri telah hilang saat direbus, dia bakal tidak akan bisa menghantarkan listrik dan lampu pun tidak akan hidup. Baiklah, dikarenakan sudah tidak ada lagi yang bertanya, kami tutup presentasi kami sampai sini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, kita sudah menanyakan tadi ya project, ada yang berupa poster, ada yang berupa video gitu ya. Nah, untuk kelompok lain boleh kirim ke saya. Mengenai kita hari ini Tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit pada buah-buahan. Oke. Apa yang menjadi faktor utama buah-buahan tersebut mampu mengantarkan listrik? kandungan asam dan cairan. Oke, berapa kandungan? Mengandung asam dari getah-getah yang ada pada buah tersebut. Atau cairan-cairan yang ada pada Oke, cairan-cairan. Ada yang cairan itu berupa getah ya, ini apa pada buah tersebut. Apa nama asamnya tadi Dinda yang terdapat pada tomat yang kita lakukan? Ada asam ascorbic acid dan juga citric acid. Oke, asam ascorbat sama asam sitrat ya. Itu bahasa Inggrisnya citric acid dan ascorbic acid. Nah, jadi Ananda intinya semua buah-buahan ya yang mengandung asam itu pasti mampu atau mengandung elektrolit gitu ya. Jadi nggak masalah kalau kita misal habis olahraga mengkonsumsi buah-buahan, karena ketika olahraga kan keringat kita keluar gitu ya, banyak elektrolit yang hilang, maka bisa diganti dengan mengkonsumsi buah-buahan. Karena buah-buahan juga mengandung ion-ion yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah sekarang kalau nanti antum boleh mempublikasikan ya video-video yang antum dapatkan tadi di media sosial. Nah sekarang saya mau nanya dulu, bisakah trik pada buah-buahan digunakan untuk mencas HP kita? Tidak. Nah kenapa? Karena arus yang dibutuhkan untuk mencas itu adalah 1 ampere. Itu sama dengan 1000 miliampere. Sedangkan satu buah, misalnya kita angkat ini lemon ya, satu buah lemon berapa arusnya? 0,1 ya, 0,1 miliampere. Biar sama dengan ini, berarti berapa dibutuhkan nih? 10.000 miliampere. Kita mencas HP biar sama kekuatan listriknya dengan listrik yang kita gunakan, kita butuh 10.000 lemon. Ya, mungkin nggak itu? Efektif nggak itu? Tidak ya. Itu baru arusnya. Bagaimana dan tegangannya? Tentu akan merusak kualitas HP kita. Jadi betulkah video-video yang beredar di dunia maya? Tidak ya. Jadi ini bisa terjawab. Kita bisa menjelaskannya secara ilmiah. Jadi untuk sekarang buah-buahan belum bisa dijadikan sebagai energi alternatif untuk menggantikan listrik ya. Kita harus mencari peluang-peluang lain atau sumber lain yang digunakan untuk sebagai sumber energi alternatif. Oke. Baik, nah, Ustazah akan men-sharekan ya. Setelah ini Ustazah akan men-sharekan form penilaian diri. Nah, semuanya bawa HP kan? Dikeluarkan HP-nya. Oke, nah.
Marwa, apa yang bisa disimpulkan dari kegiatan hari ini? Ada elektrolit lemah dan juga ada elektrolit kuat, yang mana elektrolit kuat itu ionisasinya sempurna, dan kalau elektrolit lemah itu ionisasinya sebagian. Dan juga ada larutan yang memang tidak terionisasi, yaitu larutan non elektrolit. Selain itu, dari yang sudah kita ujikan juga pada buah-buahan, kita dapat menyimpulkan dan kita dapat mengamati bahwa beberapa buah-buahan yang mengandung kadar keasaman itu memang dapat menghantarkan listrik. Nah, sekarang Ustazah akan men-sharekan ada soal evaluasi. Ya, Ustazah sharekan form kalkulasi ya, Gina. Silakan diisi juga yang di-sharekan oleh Radina. Anda dari penjelasan Ustazah tadi, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Bagian mananya yang menyenangkan, Atika? Bagian praktikumnya. Yang bagian mananya? Tentang debat mungkin kita mampu Oke, kalau Tika katanya bagian praktikumnya, bagian merangkai alat ya. Ketika alat tersebut menghasilkan lampu, itu suatu hal yang mungkin biasanya kita lihat di dunia maya saja ya. Ternyata kita bisa membawanya ke dalam kelas. Oke, kalau kelompok Kira, bagian mananya yang bikin Kira suka? kita merangkaikan bisa kita menentukan sendiri kalau itu benar atau enggak. Terjawab sudah gitu. Nah, apakah media pembelajaran yang Ustazah gunakan bisa diterima dengan baik? Sangat baik. Oke, baik Nak, karena waktu juga yang telah habis ya, maka untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjut pada penilaian harian. Jadi silakan Ananda persiapkan diri dengan baik, pelajari kembali tentang konsep-konsep kita minggu yang lalu ya, tentang apa itu larutan elektrolit, bagaimana suatu larutan dapat menghasilkan listrik, sampai kepada pertemuan kita hari ini. Ya, kembalikan kepada Clara. Dan untuk pembelajaran kali ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillah.